Bener, event ini banyak Valentine. lagi Bener nih munculnya. kasih sayang ya. Dan tentunya ini berperanian dengan orang-orang yang untuk kelancaran dari acara tersebut. Betul. Nah, Jangan dipikir acara itu lancar tanpa ada jasa-jasa iya. dari mereka ini sebenarnya. Nah, siapakah mereka? Nah, inilah. Jadi kita akan berbincang dengan narasumber kita, seorang stage manager, show director, yaitu Kak Sophia Alfain. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kak Sophia yang cantik. Kak Sophia masih muda. Masih muda, banyak ngatur-ngatur acara. Nah, itu. Jadi Kak Sophia ini juga sempat ngatur Bicek Kiki waktu salah sih kok acara event kita ya, Iya, Kak Sophia. Pernah bertemu ya. Pernah bertemu. Oke. Jadi memang beliau ini punya sosok atau pribadi yang agak mengerikan. Intinya ya. Jadi memang seorang show director ini harus dituntut tegas ya. Tegas. Tapi sebelum kita menuju apa itu Show kegiatannya, mungkin bisa dijelaskan dulu apa ini show director nih, Kak Sophia. Sebenarnya show director atau stage manager, sebenarnya benar adalah stage manager. Stage manager. Jadi seluruh dunia tuh sebenarnya sudah sepakat bahwa profesi ini disebutnya stage manager. Tapi di Indonesia, apalagi di Palembang, sudah terlalu nempel bahwa dengan istilah show director. Kalau show director itu di FOH. FOH area kontrol di suatu event, sedangkan kalau yang di panggung itu namanya stage manager. Sedangkan yang di dunia itu sudah disepakati, kemarin aku juga sempat diajarin sama senior-senior di dunia stage management bahwa sebenarnya profesi yang kayak kami ini adalah stage manager, tapi banyak lah yang beberapa orang yang masih menyebutnya show director, padahal show director itu lebih ke ranah kreatif, sedangkan kami kan menjalankan apa kreatif yang sudah dibikin oleh tim kreatif atau IO atau yang mau order kami gitu. Oke, jadi tugas si state management ini harus memang memastikan bahwa rundown ini bekerja atau berjalan sesuai. Betul, rundownnya sesuai dengan waktu, terus konsepnya terjalankan, sama fokus ke area panggung dan pertunjukannya gitu. Oke. Jadi memang fokus ke acara inti yang ditampilkan ya, show namanya ya. Nah, gitu. Jadi karena Cak Susan awam ini baru tahu ada state manager ya. Nah, karena taunya Cak Susan itu ada IO. Taunya IO tuh lah, bener. Kalau Bicek Kiki dulu mikirnya si show director ini itu bagian dari IO. Jadi mikirnya tuh ini wong IO, tapi tahu itu show director kayak gitu ya, yang bakal bagiannya itu yang ya kita pikirnya. ordernya kita ya. IO. Iya. Jadi kami itu memang tektokannya sama IO karena biasanya yang hire tuh dari IO. Jadi bisa dibilang pihak kedua atau pihak ketiga. Kalau pihak pertamanya klien, dia akan nge-hire IO, biasanya kami akan di-hire sama CEO untuk mendukung area show management atau stage management tadi gitu. Oke. Jadi akan tektokan langsung sama CEO tadi. Jadi dia akan berkoordinasi Betul. ya. Nah, sebenarnya kalau pada saat di panggung memang ini areanya si show director ini atau stage manager ini ya. Betul. Jadi IO akan langsung ngelepas ke kami gitu biasanya. Oke, jadi IO sudah tidak lagi intervensi atau cuma mungkin ngasih Iya. tambahan-tambahan kalau pun ada perubahan. Ngasih not aja gitu. Nah, biasanya yang dipegang sama Kak Sophie sendiri itu event-event seperti apa? Kalau aku alhamdulillah semuanya diambil. Wedding? Nah, Ada juga wedding waktu itu pengen masuk cuman belum dapet. Jadi kalau wedding gitu. ada yang mau ngajak juga boleh. Oh iya, langsung dipromosikan ya. Kak Sophie ini sebenarnya dulu dari Jakarta ya Kak Sophie ya? Pertama kali show management itu di Jakarta. Tapi kalau di Palembang itu baru sekitar 2020 akhir gitu. Jadi aku memulai memang masuk ke dunia show itu kebetulan aku kuliahnya emang event and convention management gitu. Terus dapat kesempatan magang kebetulan di Jakarta. Jadi di Jakarta itu di salah satu kreatif agency yang di Jakarta itu waktu itu namanya Red Eye, itu dapat klien salah satu brand itu kebetulan dapat 5 titik keliling Indonesia tuh. Nah di situ aku langsung diploting di area panggung, jadi langsung ketemu sama show director atau stage manager dari mereka, terus aku langsung jadi stage crew, megangin MC, terus mulai dari scriptwriter gitu-gitu, terus balik magang di Palembang,
nggak ada kenalan untuk show manajemen nih. Akhirnya baru mulai ke ranah-ranah IO, kenalan sama IO, abis itu in-house IO dulu, baru akhirnya di 2020 akhir sampai 2021 aku mulai fokus di show management atau stage management tadi. Oke, itu pengalaman-pengalaman ya. Jadi sekalian menyerap ilmu kayaknya. Iya, jadi maling-maling curi-curi ilmu di Curi-curi Jakarta, ilmu. dibawa deh ke Palembang. Oke, nah Kak Sophie, kenapa sih pilih dunia ini? Selain dari pengalaman yang sudah dijalani, kenapa? Atau wacanya keren ya memang. Marah-marahi wong ya. Iya, segak dikit sama nurut ya. Harus nurut ya. Kalau aku karena aku sebelumnya udah di IO, jadi kan kalau IO kan lebih ngurusin seluruhnya mulai dari produksi, ngurusin acara dan konsep dan semuanya. Tapi di Palembang pada saat itu sebenarnya baru ada tapi belum terlalu hype untuk stage management tadi. Tapi karena aku di Jakarta udah dapat bekal itu kayak kalau IO kan ngurusin semuanya, bosen juga ya sebulan, 2 bulan untuk preparation hal yang sama, event yang sama. Sedangkan kalau di show management, stage management, kita akan joinnya itu di urusan acara aja, nggak ngurusin sampai produksi dan segala macam. Dan sebulan tuh mungkin bisa dapat event-event yang walaupun kita ikut handling dari awal, kita kan persiapan, gladi, running, besoknya kelar. Nggak kayak IO masih banyak panjang-panjangnya yang lain-lain kan. Sedangkan kalau show management nggak bosan, aku bosenan sih soalnya. Bosenan. Jadi sedangkan kalau show management hari ini ngurusin, besok selesai, besok bisa ngurusin event lain lagi, gitu-gitu terus. Jadi pengalaman dan konsep-konsep event yang ditemuin juga banyak gitu. Jadi lebih berwarna. Iya, lebih Dan pastinya berwarna. lumayan cuannya, Cek. Iya, karena banyak aja bisa Betul. diambil. Tidak terselam di Freelance. Iya. Gawean tidak terlalu banyak, tapi udah fokus. Betul. Yes. Kalau tadi Kak Sophie kan sudah jelasin menyerap ilmu pengalaman dari event-event yang tadi sudah dijalani. Tapi kalau ilmu yang secara diambil dari pendidikan dewek nih, ada enggak basicnya? Sebenarnya kalau di kuliah belum ada pelajaran tentang itu. Karena event ya, kami itu kebetulan angkatan pertama 2016 itu. 2016 angkatan pertama, jadi masih bingung. Sedangkan IO di Palembang saat itu belum tahu, Poltek apa gitu dulu kan. Tapi sebagai angkatan pertama itulah yang mecut kami untuk cari relasi sendiri gitu, relasi sendiri. Akhirnya sekarang kan udah mulai tuh mulai banyak IO yang tahu tentang kampus kami. Akhirnya hampir seluruh IO kayaknya ada aja Cari-cari ya. Iya, tim-tim yang dari kampus kami. Karena di kuliah itu kan lebih belajar teori. Sedangkan event itu nggak bisa belajar dari teori saja. Nah, tapi harus menerapkan teorinya tadi kan di praktek. Jadi memang harus terjun ke event langsung, yang dimana di lapangan itu sangat berbeda dari teori yang diajarkan. Apalagi di Palembang belum seprofesional atau selengkap itu, mulai dari barang atau yang lain-lain itu belum sesuai dengan teori banget sih kalau dulu tuh gitu. Salah satu tantangannya kali ini ya. Nah itu Cek Kiki. Jadi sebenarnya yang benar itu seperti ini. Kuliah itu sejurusan dengan untuk dia nyari cuan. Iya. Betul. Agi kuliah di bagian ini, nyari duitnya di Ujung-ujungnya sini. jual pempek Jual kan? pempek Cek Susan. Nggak salah-salah komputer tadi Iya, kan. iya kan? Ternyata jual pempek. Tetap juga ujung-ujungnya. Tetep. ngitung pakai Ngitung. kalkulator Cek. Nah itu. Masih bener juga ya. Masih benar ya. Dan Nah, ini, tentunya, iya. nah Kak Sophie, jadi kalau sekarang ini kan dari 2021 juga ya. Nah sekarang ini sudah ada tim dewek nih dengan Sudah. sudah ada berapa timnya? Kalau timnya itu lumayan banyak, tergantung orderan dan skala event. Jadi kalau event yang standar kayak gathering atau apa, aku nggak mungkin bawa tim yang banyak. Kecuali kalau eventnya besar bisa bawa sampai 10 orang. Tapi kalau event-event kecil mungkin bisa dari 3 atau 5 tergantung kebutuhan tadi. Contohnya Cak, kemarin kita ketemu di salah satu debat. Nah, itu aku bawa timnya full sampai 10 tuh, mulai dari yang ngurusi panggung, ngurusi MC, ngurusi streaming dan lain-lain. Sedangkan kalau event-event kecil mungkin kadang hanya LO MC, script writer, stage manager, stage crew dan gitu-gitu. Sedangkan
Sedangkan kalau event-event yang lebih kompleks, mungkin aku akan butuh untuk handle khusus talent nih, khusus kamera nih misalnya untuk bantu blocking kamera dan lain-lain. Kadang itu juga menjadi tanggung jawab aku karena baik masuk lagi ke area pertunjukan tadi. Jadi Dalam tergantung satu lagi hari skala itu eventnya. kira-kira berapa event? Satu hari. Iya, bisa di-handle. Kalau sebagai show manajemen, karena kita akan ada fokusnya mulai dari persiapan gladi, paling 2 event sih sehari. Karena misal aku pagi sampai siang atau sore running nih, tapi ada satu persiapan buat event besoknya. Jadi masih bisa, atau aku akan nge-hire tim, kan kebetulan ada tim aku juga. Jadi kalau ada sehari 2 titik, jadi aku akan pecah tim sampai waktu itu sih pernah satu hari itu ada 3 event, tapi aku akan pecah jadi 3 tim gitu. Jadi tapi bisa. udah siap ya kalau sudah. Iya. Jadi dibekali dulu, abis itu sambil jalan gitu. Iya, tapi persiapannya pasti sudah matang ya, Betul. supaya tim yang pecah ini juga tidak keteteran nih. Betul. Biasanya. Harus tag tim. Nah, kalau stage management ini sendiri sudah ada di Kota Palembang ini nih waktu zamannya Kak Sophie Bay atau memang sebelumnya sudah ada? Sebelumnya sudah ada. Dulu sebelumnya banyak senior-senior yang sebelumnya. Kalau tidak salah di Palembang sendiri mulai ada Showdi atau stage manager itu 2014-2015an lah. Dulu ada A2Z gitu-gitu dan lain-lain juga. Itu dari awal tuh dari aku di Palembang baru nge-IO, mereka sudah show ada manajemennya gitu. Kalau sekarang udah lumayan banyak beberapa tim untuk show manajemen, jadi enak. Dulu kalau satu hari banyak event tuh udah bingung nyarinya siapa. Kalau sekarang kan udah banyak pilihan show manajemen tuh siapa aja, tim mana gitu-gitu udah banyak Sudah sih. berkembang ya. Sudah berkembang. Nah, kalau menurut Kak alhamdulillahnya. Sophie kan karena memang sudah nyubuh yang di Jakarta sama di Palembang. Perbedaannya apa? Tadi sudah sedikit disinggung ya, dari mulai lebih banyak peralatan dan lain-lain. Tapi apa sih, bisa dijelasin lagi enggak perbedaannya? Kalau perbedaannya sebenarnya kadang kita agak kalah di pendetailan. Kalau mereka tuh udah detail dan biasanya nggak tumpang tindih job desk. Kalau di Jakarta, karena kan di sana pusat dan event-eventnya juga Banyak, skala gengsi besar lah dan ya. banyak gitu kan. Jadi kalau di sini kadang LOMC gitu contoh. LOMC itu satu orang udah rangkap sebagai stage manager, kadang sambil megang MC sambil ngurusin skrip. Sedangkan aku waktu itu nge-show di Jakarta baru 2024 kemarin, itu yang ngurusin MC itu ada 2. Jadi satu yang pendamping MC, tapi kalau yang seandainya ada perubahan-perubahan, ada satu orang lagi yang ngejarin dan benerin skripnya gitu. Yang warawiri ya? Iya, yang warawiri. Terus yang megang panggung ada 2, ada lagi segala macam. Jadi benar-benar satu fokus ya satu orang yang pegang. Kalau dirasa lebih detail akan ada 2 orang. Sedangkan kalau di Palembang kadang harus ngepres tim yang satu orang tuh bisa ngurusin banyak hal gitu. Ya, Tapi save budget juga sebenarnya ya kalau Iya. Palembang. Palembang. Kalau pacak ya, beli pempek tadi langsung becuko. Gratis ya pokoknya cepet ya. Nah tentunya pemirsa kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Sophia ini selaku stage manager dan juga show director. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah menginasi kok lewat ini. Iya pemirsa, kita balik lagi di Halo Palembang, masih ngobrol-ngobrol tentang tren baru dalam industri event stage management. Masih dengan Kak Sophia Alfain ini selaku stage manager dan show director. Lanjut lagi kita. Balik lagi. Ini kalau ngomongin tentang stage management, pasti banyak juga yang baru tahu ya. Iya, benar. Kita di dunia newbie kadang Benar. ada yang baru tahu juga apa kabar yang mungkin yang biasa cuma nonton event-event ya. Nah sebenarnya kalau seorang stage management ini dia punya keahlian khusus enggak sih? Harus punya keahlian khusus? Kalau nak rekrut ya. Harus. Karena balik lagi show management atau stage manager tadi kan termasuk kalau di
talent mungkin MC adalah ujung tombak dari iya, acara acara. tadi kan, karena dia yang menyampaikan segala macam. Sedangkan kami termasuk salah satu ujung tombak juga, Iya. karena kami harus menampilkan, harus nggak mungkin MC ngomong apa, kami nampil kapo gitu-gitu. Jadi harus punya beberapa sikap lah. Contoh harus bisa berkomunikasi, karena kan akan komunikasi sama klien, pejabat, Iya. ajudan untuk event-event pemerintahan, komisaris-komisaris. Kalau event government atau apa kan itu biasanya akan langsung, Mbak ini gitu. iya. Nah jadi pertama harus bisa komunikasi, detail harus, karena salah nyebut nama Gelar dikit, Buk. jabatan Iya, pangkat ya. gitu. Iya, betul. MC dong duluan itu ya, Iya, dijeleti langsung. MC bisa ngomong, itu tim show-nya yang salah. Iya. Makanya jadi harus sama-sama Lempar bola berkomunikasi panasnya ya. gitu. Sama tim sih, Kreatif kerja sama tim. Kalau kreativitas? Kalau kreatif sebenarnya yang ranah kreatif itu adalah ranah IO. Atau sebenarnya show director itu, yang kataku salah tadi, show director itulah kalau di dunia pertunjukan show director itu untuk ranah kreatif, dan mereka tidak masuk di stage management. Jadi ini adalah pemahaman yang salah. Kalau senior-senior kami ngajari, kalau sebagai stage manager kami itu tidak boleh mengubah ranah kreatif, karena itu yang sudah mereka buat, mereka konsep ya. gitu-gitu. Kami tidak boleh untuk ngubahnya, tapi kami boleh memberi masukan. Makanya kami nyebutnya stage manager. Sedangkan show director kalau di dunia pertunjukan mereka yang di bagian ranah kreatifnya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di Palembang ya, kalau di Palembang boleh-boleh aja kita akan mensuggest acaranya misalnya acaranya gini, oh konsepnya boleh deh, enaknya dimasukin gini biar lebih manis, musiknya, backsoundnya dikasih yang tematik kayak gini biar cocok sama eventnya gitu. Terus visualnya, backgroundnya kayaknya bagusnya gini, itu kita kalau di Palembang tuh sangat dibutuhkan sih, karena kadang IO juga nggak sampai ke bagian gitu ya. pertunjukan banget gitu. Jadi kami kalau di Palembang bisa masuk juga di ranah kreatif. Tapi kalau yang benar dari rootsnya, karena sebenarnya stage management itu rootsnya adalah dunia teater. Dunia teater itu dari lama tuh, dari zaman abad keberapa itu udah ada istilah stage manager, tapi di dunia teater. Baru akhirnya karena modernisasi udah ada namanya event, baru akhirnya ada stage management juga di ranah event. Sama juga kayak TV, kalau TV mungkin ada program director gitu ya, itu ngurusin masalah tampilan-tampilan TV segala macam. Nah kalau kita show management, stage management di Palembang, kita akan lebih fokus ngurusin secara offline-nya, gimana audiens bagus lihat di panggung, posisi MC bagus nggak di sini kalau dilihat dari tamu VIP gitu. Oke, jadi nomor 1 tadi komunikatif, Yes. kemudian nomor 2 detail, fokus. dan yang ketiga pastinya harus punya pengalaman ya, Betul. karena yang seperti ini harus terjun ya. Betul. Benar. Sama ngehan sih. Jadi kan kita kadang ngelihat orang bingung. Nah, itu harus tim show itu harus punya sifat ngehan sih menurut aku. Jadi dia langsung peka terhadap situasi baik di panggung maupun di audiens. Kalau kayak VIP nih, kayak udah kesilauan, oh berarti kita harus redupin nih gini-gini. Oke. Terus kayak Inisiatif ya? Inisiatif. Misalnya ada sambutan, mic-nya Kerendahan. gitu, itu kita juga gitu. Makanya kita tuh harus sebagai tim show atau tim stage management itu harus Inisiatif dan inisiatif, gercep ngehan, ya. gercep, Satset lah ya pokoknya. jangan kelamaan. Iya. Pelangak, plongo, Karena kan pelangak, plongo show must go on apapun masalahnya, tapi pertunjukan rundown tetap harus berjalan sesuai rencana, Benar. sesuai timing gitu. Benar. Nah, kalau suka dukanya seperti apa Suka selama dukanya. menjadi stage Banyak sukanya, management? banyak dukanya nih kira-kira. Iya, sukanya sih. Kalau terlalu banyak duka kan enggak standby Iya, di sini. karena passion tadi ya, Iya. jadi banyak sukanya. Kalau
Dukanya dulu atau sukanya? Mana dulu nih? Duka dulu, biar sakit-sakit Iya, dahulu. sakit-sakit dahulu ya. Kalau dukanya sih kadang karena apalagi dulu ya, sebelum banyak orang mengenal tentang aku tim show, kadang orang-orang langsung, Mbak, ini kursinya gimana ini? Maaf Mas, kita bukan IO. Jadi kayak salah pemahaman terkait apa yang kita kerjakan. Contoh juga kadang di event-event yang gimana gitu, salah satu event kita kan terbiasa namanya show management atau stage management itu harus tegas, harus merunutkan apa yang akan dijalankan, siapa aja segala macam. Jadi agak tegas. Kadang beberapa nggak terima kenapa ditegasin. Siapa sih Mbak ini gitu-gitu, enak aja nyuruh-nyuruh kita gini-gini. Padahal kita berkomunikasi langsung dengan petingginya kah atau apa, begitu kita mereka lihat kita berkomunikasi sama atasannya atau petingginya, bosnya gitu, baru oke gitu. Jadi kayak mereka awalnya nggak sebelah mata, banyak itu yang sebelah mata dulu. Kayak misalnya aku ketemu MC, terus kayak mungkin kan biasanya dulu zaman-zaman MC mandiri semuanya kan MC yang ngurusin kan, jadi yang bikin segala macam. Tiba-tiba ada kita yang tiba-tiba ngatur kan, kayak iya aku tahu kok, aku bisa kok ini. Padahal kami bisa kerja di sini kan karena ada juga jalannya akhirnya bisa ke sini. Ada kok pengalaman tentang knowledge tentang gimana susunannya gini-gini. Cuman awal-awalnya banyak yang underestimate gitu sih. Apa sih mereka ngatur-ngatur gini-gini. Padahal kan ya kami di hire ya memang untuk ngatur gitu. Iya benar-benar. Jadi dukanya tuh disepelekan. Betul. Di underestimate. Padahal kalian adalah jalannya acara atau tidak berhasilnya itu tergantung. Padahal memudahkan loh ini. Iya, padahal kami membantu, niatnya membantu gitu. Memudahkan MC. Nah, itu kalau sukanya sekarang. Kalau sukanya sih banyak yang pasti ketemu-temu orang baru, orang-orang besar, tinggi-tinggi. Kadang apalagi di momen-momen yang justru mereka yang nyamperin kita, wah thank you ya Mbak, gitu-gitu, wah keren acaranya, nggak lebih bagus dari kami biasanya gini-gini. Paling yang kayak gitu sih senang sama karena setiap event walaupun kadang rundown-nya hampir sama, tapi kan kita pasti akan belajar hal-hal baru di event tersebut gitu ya. Jadi tiap event ilmu baru, orang baru, jadi itu sih yang paling aku senang. Kenapa aku betah di show management dibanding kerjaan yang lain, karena kalau show itu ketemunya seluruhnya, mulai dari vendor, mulai yang dari IO, mulai dari yang klien tinggi segala macam, MC ketemu banyak segala macam, jadi banyak kenalan sih kalau di show management. Oke, berarti semuanya hampir seluruh event itu sudah pernah dijalani juga ya? Diambil jobnya ya? Iya, kecuali wedding ya? Iya, wedding yang belum. 2025 mungkin ya? Mau. Boleh. Tapi ada event yang berkesan nggak satu? Itu. Berkesan sih banyak. Kalau aku ambil beberapa aja kali ya. Kalau waktu dulu itu ada Farnas. Waktu itu aku masih jadi stage manager, belum di FOH. Itu karena nasional ya, dan seluruh banyak dari berbagai Indonesia, jadi waktu itu lumayan gede tuh, penarinya ada berapa ratus, talentnya ada berapa ratus, kompleks lah. Kita akhirnya berkoordinasinya lumayan hektik dengan persiapan. Waktu itu dadakan tuh, kami tuh diajak paling H-3, H-4, sedangkan itu buat closingnya Fornas gitu. Waktu itu gede banget sih, termasuk panggungnya besar segala macam. Nah itu pertama kali juga diapresiasi langsung dari dari protokolnya disampaikan oleh dari gubernur segala macam. Itu sampai di eventnya baru closing langsung keren, timnya ini gini. Wah, thank you. Ya, jadi ya. Kalau yang baru-baru setelah aku pegang di FOH, yang berkesan menurut aku sih debat. Karena debat kan 5 tahunan ya, 5 tahunan, sedangkan 5 tahun ke belakang aku belum nge-show di Palembang. Jadi pas running debat kemarin menurut aku kompleks dan banyak belajar sih, apalagi itu kita koordinasi sama TV kan. TV, jadi gini ya di TV, ada PD, jadi tektokannya lebih banyak, lebih kompleks. Mulai kita kadang ngebantuin
dan koordinasi juga sama tim TV. Kameranya gini, diskusinya jadi lebih banyak. Sedangkan biasanya kan hanya fokus event secara offline aja, gimana audiens bagus lihatnya di panggung segala macam. Sedangkan ini selain audiens yang hadir langsung lihatnya bagus, tapi kita nggak boleh lupain juga kalau ada pemirsa yang di TV. Nah, jadi itu menurut aku di debat pengalaman dan ilmu baru. Iya betul. Aku sampai ngulik debat-debat sebelumnya tuh, kalau acaranya 3 jam bener-bener aku lihat full. Ya. Karena kan berurusan juga aku akan bikin skripnya segala macam. Gimana nih flow-nya segala macam. Jadi aku lebih senang event-event yang ini baru nih, nggak monoton, nggak kayak event-event sebelumnya. Kalau yang baru-baru tuh lebih greget gitu kerja. Jadi termasuk skrip itu dibuat oleh Sophie ya? Iya. Oh luar biasa. Jadi Mahal enak kan sendiri MC ya? tinggal baca. Iya dia. Tinggal dikembangin aja Tinggal dari dikembangin MC. Yang aja, penting iya. flow-nya sama, karena Betul. balik lagi kan namanya show management itu perlu tim, perlu tag team. Jadi kalau apa yang dibaca MC nggak sama yang kita di FOH pemahamannya beda. Nanti MC nge-present apa, kita nampilin apa kan nggak mungkin. Makanya sedetail itu harus. Sampai kalau aku bikin, tipe aku kalau yang bikin skrip itu benar-benar ditulis. Misalnya MC lagi ngomong ini, akan ada muncul apa nih? Biar MC-nya juga nggak kaget tiba-tiba ngomong ini segala macem. Pokoknya Cek Kiki kalau sama Kak Sophie ini Lemah. budak MC baru pacak Langsung. ngomong. Karena lado galau skripnya Cuma itu. berejo, jangan gemeteran megang mic, baik. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyanyi langsung sudahnya semua yang ada di sini. Karena aku berawal dari scriptwriter tadi. Waktu di Jakarta kan scriptwriter. Awalnya dulu memang scriptwriter. Jadi memang Basicnya dituntut. ya. Kalau beberapa mungkin kadang bikin skrip MC ya kayak poin-poin doang atau rundown gitu yang ditulis di A5 gitu. Nah, ini Sedangkan aku dari awal disuruh bikin skrip itu gimana caranya MC yang nggak tahu event pun eventnya gimana, tapi bisa nyampaikan dari skrip yang kamu bikin gitu. Makanya harus detail. Kalau bisa nulisnya juga langsung kalimat yang diomonginnya langsung. Jadi baca tuh udah kalimat ngomong langsung, gitu, bukan ya. yang baku banget. Jadi Benar. harus itu. Oke. Saya masih ingat skrip yang pernah dikasih itu. Saya pun demikian ya, setebal ini. Iya, skrip kita berapa puluh ya? Iya, apalagi event debat ya. Tantangannya apa sih ngomong-ngomong kalau jadi seorang state manajemen ini? Tantangannya? Iya, tantangannya sih apa ya? Kalau aku tantangannya menurutku adalah gimana cara kita berbicara, tapi orang kadang kan kita berbicara ngomongnya tuh lebih kayak ngatur atau menyampaikan gitu kan. Gimana caranya kita ngomong itu tegas tapi tidak menyinggung orang, apalagi sama orang tinggi dia tidak tersinggung, tapi kita kan Pak, mohon maaf tapi kita harus kayak gini, padahal kan dia tinggi. Nah, jadi menurut aku tantangannya adalah gimana kita ngomong itu nggak disepelekan tapi juga tidak menyinggung, tapi karena semua apa yang kami komunikasikan, insya Allah itu demi kelancaran dan kesuksesan acara yang kita sedang jalani gitu sih. Oke, komunikasi yang tepat intinya Yes. ya. Iya, Jangan benar. sampai kita senggol bacok. Iya, enggak senang aku. Tabok. Sudah, kalau cewek itu urung kebaik acara ini. Cewek itu. Nah, Kak Sophie, kalau untuk event-event selama di Kota Palembang, itu banyaknya di Palembang ini event apa sih? Kalau event di Palembang sebenarnya kadang setiap tahun pasti akan beda-beda ya, karena semua tuh berjalan bersamaan. Kadang yang government-nya, yang pemerintahan juga jalan. Walaupun event pemerintahan lagi jalan, kadang disisip-sisipin dengan konser-konser. Terus juga acara BUMN atau korporat juga jalan. Jadi semuanya jalan sih, dan alhamdulillahnya kebagian sih. Tiap minggu ada Kak Sophie. Nah, percikannya dari mana sih biasanya tuh? Dari IO. Dari IO. Terus kita kan ngejalin juga hubungan, misalnya kadang di korporat mereka punya MC internal gitu ya. Sedangkan aku juga langsung bertemu dengan MC. Jadi kita kan sebagai show management juga nggak boleh yang keras gitu sama talent. Kita harus akrab, kita harus lihat suasana hati mereka juga, kayak mau nge-MC
kayak capek misalnya Mbak mau gimana gini, jadi akhirnya kan akrab, jadi mereka juga oh enak nih sama Mbak Sofi gini, akhirnya ada aja ditawaran dari mereka kalau acara ini mau nggak ngeraninya gitu-gitu. Betul, setuju. Nah, bener nih Yan, itu pemirsa. Kalau ngomong-ngomongin tentang event ya di Palembang ini udah habis-habis ya. Betul. Iya, pemirsa tentunya kita bakal balik lagi yang nak ngopi aja lah doken, Iya. makan pempek sama cuko aja doken. Jadi kita bakal balik lagi sudah yang nak lewat Siko ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, balik lagi kita di season ketiga. Ini masuk ke season ketiga di Halo Palembang, ngobrol-ngobrol tentang event-event, stage management ya. Sudah tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Sophie, suka dukanya cak mano kira-kira tadi, dan juga apa vibe-nya di Kota Palembang ini event-event seperti apa juga tadi sudah ada. Betul. Rupanya segala sektor ya, segala instansi Diambeknya galau. Sehingga katanya metu kedua laju gitu ya. Pokoknya 2025 dia targetnya nak wedding pokoknya. Bicek Kiki kage nak peresmian kamar baru kan. Oh iya, bener. Di handle juga. Boleh, boleh Ulang tahun semuanya. Cek Kiki. Ulang tahun Cek Kiki, Yang sehingga make kata lelennya banyak kalau. nambah umur tuh Iya, tolong jangan ingat ke umur Iya, dulu iya, pemirsa. iya. Pokoknya pemirsa kalau punya acara ke depan Benar. ini, nah kenalan dulu sama Kak Sofi ini. Iya. Karena kita berdua sudah pernah berkoordinasi Kolaborasi secara ya. langsung ya. Dan memang terbantu kenian kalau kami Benar. secara profesi Benar. MC ini memang benar-benar sangat terbantu, apalagi yang punya acara. Nah, skripnya lengkap. Ya ke depan ini mungkin ada wedding ya, Benar. karena kayaknya Kak Sofi ini Iya. sudah nak merambah 2025 ini ke wedding. Iya. Nah, Kak Sophie. Tidak. Nah, Kak Sophie ini kan tadi sudah kita promosikan ya. Nah, kalau dari Kak Sophie sendiri bagaimana sih promosinya dewe untuk timnya dewe nih, untuk Kak Sophie-nya dewe, karena kan uang tadi Kak Sophie ngomong kalau untuk stage management ini kebanyakan job dari IO juga. Nah, selain dari situ, kayak mana Kak Sophie memanfaatkan sosial media seperti itu? Kalau aku karena lebih personal branding sih, jadi aku setiap event pasti akan ngepost, oh aku ngerunning acara ini, ngerunning Konten acara ya. ini, biar orang aware, oh kalau ada acara bisa nih hubungi Sophie. Kadang juga uang salah tangkap juga. Aku kan biasa pakai eartag segala macam. Pokoknya, weh IO nih gitu. Jadi kadang kadang dapat juga tawaran-tawaran bisa handle event ini mulai dari nol segala macam. Tapi aku akan kadang kalau yang masih bisa aku ambil, tetap aku ambil. Tapi kadang kalau yang akan tabrakan sama show management aku udah ada jadwal segala macam. Nah kadang aku lepas atau kadang aku bisa lempar ke IO lain gitu. Jadi IO kadang dapat lemparan juga, walaupun IO bisa bayar kami, jadi makin itu. Pokoknya semua kan kami itu freelance ya. Aku punya prinsip kalau selama jadi freelance, kalau dapat job, kalau bisa jangan ditolak apapun itu, baik besar kecil segala macam, karena kalau sekalinya ditolak, mereka kan akan cari pengganti atau siapa yang akan mereka hire lagi kan. Begitu itu sama atau lebih bagus, berarti kan kita akan terlupakan nih. Jadi nyangkut. Iya. Jadi kalau bisa sebagai freelance ya apapun jobnya ambil selama selama memang bisa ambil sih. Karena juga biar brandingnya, karena kan freelance harus branding ya, branding diri segala macam. Oh orang tahu nih aku nge-show, jadi kalau butuh bisa ke aku gitu atau gitu. Berarti memang harus sering-sering juga Sering di sosial nge-post, media ya, betul. di-post ya segala kegiatannya. Tapi Cak Nyola sudah penuh, nggak Cak Nyola perlu sudah lagi penuh. sosial 2025 Amin, amin. ini. Banyak Amin, sudah berapa 2025. job nih sudah Awal tahun. Kedepannya ada berapa event Awal kira-kira? tahun. Kalau Maret kesana belum ada yang biasanya tuh kami tuh tim yang dadakan Mbak, yang lusa bisa, gini bisa. Tapi kalau Januari ini kemarin sempat acara ada groundbreaking RS Rumah Sakit Muhammad Hussein itu kebetulan ada menteri itu, ada menteri kesehatan. Terus kalau kemarin lagi acara pas akhir tahun itu ada acara tutup tahunnya PTBA gitu-gitu. Kalau yang ke depan ini
ada HUT Oku Selatan gitu nanti tanggal 19 itu berangkat. Alhamdulillah biasanya tuh awal tahun kadang sepi karena event pada stop. Mungkin kemarin karena 2024 banyak musim politik, jadi 2024 lagi banyak yang pengen bikin event nih. Jadi alhamdulillah Januari ada aja jobnya. Oke, luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong karena memang sering dadak-dadakan, tadi dikatakan memang selalu H-2, H-4 agak deg-degan juga. Ini siapa tim nih? Oh, tim. Kayak mana membentuk tim yang memang solid dan selalu bisa? Kalau membangun tim panjang itu perjalanannya. Karena aku dulu pernah jadi tim orang. Sekarang harus memegang tim sendiri. Jadi di situ aku akan meresap dari pelajaran aku sebelumnya. Oh, yang ini oke nih. Caranya oke nih. Kalau yang ini oh jangan bikin tim jadi gini. Nah, akhirnya panjang sih itu perjalanannya dari 2021 akhirnya membangun gimana cara dekat sama tim, gimana caranya aku bisa mendelegasikan tugas aku. Apalagi kan sekarang aku udah di FOH ya. Dulu aku kan orang yang di panggung. Jadi dulu aku pernah di 2021 2021 pertama kali aku pindah dari panggung ke FOH. Aku di-hire sama salah satu orang. Aku hire kamu setim ya. Akhirnya aku masih di panggung, padahal aku harusnya sebagai showdy tuh. Aku hanya taruh satu VJ doang di FOH. Akhirnya aku ngedirect dari panggung aja, karena menurut aku ya, panggung lebih krusial. Akhirnya event berjalan dengan lancar, tapi setelah event dia bilang, aku nge-hire kamu setim biar kamu di FOH. Iya tapi Kak, panggung tuh lebih krusial karena banyak pergerakan gini-gini. Mana lagi waktu itu MC-nya dari Jakarta semua, ada Pepi, ada siapa gitu waktu itu. Jadi menurut aku lebih di panggung. Iya, berarti kamu yang salah kalau kamu nggak bisa ninggalin panggung. Berarti kamu belum menemukan orang dan tim yang bisa kamu lepas. Nah, gimana caranya ada dan bisa kamu lepas tim? Kamu harus cari tim yang bisa dipercaya buat pegang job desk kamu sebelumnya. Akhirnya mulai dari situ dia bilang, oke kakak cari job lagi, tapi kamu harus ninggalin panggung, kamu harus di FOH. Akhirnya waktu itu aku pertama kali di FOH, tim aku yang biasanya aku lihat pergerakannya, tiba-tiba harus dilepaskan dari kejauhan. Nah mulai dari situ akhirnya, oh pas pertama minusnya ini. Akhirnya setiap dari itu aku belajar buat evaluasi. Oh yang tadi udah aman, tapi lain kali lebih cepet ya. Sama tahu nggak kenapa biasanya aku kalau lagi acara akan ngedeketin gini. Itu karena ini. Reasonnya karena ini. Aku akan ngambil pilihan kayak gini karena reasonnya ini. Jadi biar mereka juga bukan cuma disuruh, kamu jangan lepas MC ya karena gini. Enggak, tapi aku lebih nyampein pemahamannya biar mereka juga ngehan. Iya, inisiatif tadi. Inisiatifnya tadi muncul. Aku akan melakukan ini karena aku gini gitu. Jadi akhirnya bangun komunikasi sama tim. Terus kadang aku juga nggak selalu yang nanti gini ya, gini. Tapi menurut kalian kalau acara-acara ini enaknya cak mana lah? Enaknya masuknya ke sini apa gini. Jadi lebih ke diskusi. Akhirnya mereka nggak takut sama aku, tapi apa yang aku direct juga mereka paham, mereka ngeh juga gitu. Untuk selalu solid tim ini, jadi tidak mudah merajuk, tidak mudah kayak aku nih kayaknya aku galau kayak gini nih. Nah, kayak mana sih supaya mereka itu tetap bekerja dengan hati kali ya? Alhamdulillahnya tim aku tuh bukan tim yang cuman terima pas ada jobnya tapi kadang kami nongkrong bareng, main bareng. Kadang juga pas nongkrong juga sambil bahas event dikit-dikit gitu-gitu. Jadi akhirnya chemistry-nya kebangun sih. Dan juga mereka ada yang kalau emang mereka kosong pasti selalu oke, siap ready gitu. Jadi enak walaupun ada job dadakan, mereka bisa galau pun kalau emang udah bisa dan ada kegiatan yang lain, aku juga akan cari tim-tim lain yang sudah sering juga bekerja sama yang enak dan paham juga tim aku cak mano. Karena beberapa kan show management ini freelance kan, mereka ada nge-show bukan di aku kadang ada di yang lain, ada yang di lain, tapi aku punya tim inti.
Kadang kalau udah KT baru aku akan hire tim freelance yang lain gitu. Oke. Insya Allah aman kalau Tim banyak event. Rasa Saudara. Iya, Yes, bener solid Nian. banget. Itu juga sih kok lagi aduh. Apa? Lancar cuannya berarti. Iya, malah cari sana cari sini. Iya, kan? lancar cuannya berarti. Laju kalau oke, gas ya. Gas kalian. Ada event kita di sini ya sama tim iya. gas. Lanjut. Iya. Berarti kalau dari obrolannya tadi, memang Kak Sophie ini terjun langsung nih. Jadi Kak Sophie ini dari bagian lapangan dulu, Iya, dari terus bawah, terus- Rian. Dari Iya, bawah, dari benar. bawahnya dulu sehingga dia aplikasikan yang namanya ilmunya tadi. Jangan pacak nyuruh, baik kakak ini juga. Iya. Jadi lah tahu rasanya Tahu susah di bawah nih iya. Cak Mano ya. Gawe aku di pojok panggung tuh jadi dia kan. Dalam ada segak uangnya jangan Iya, juga jangan gitu negak. dah. Iya. Iya. Ini terakhir nih Kak, boleh closing statement-nya buat pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada yang Iya. nak ke event juga nih. Promo-promo ya. Promo-promo. Oke, kalau dari aku sekarang udah ada namanya show management. Jadi kalau buat IO atau klien-klien korporat pemerintahan, kalau mau dibantu, terbantu dan insya Allah diamankan eventnya bisa ke saya atau teman-teman show lainnya. Karena insya Allah kami IG-nya? dibantu dengan sangat baik, kami akan membantu sangat baik mulai dari MC dan lain-lain gitu sih. Iya, ada IG-nya mungkin? Ada kontaknya? IG @Sophia_Alf SOPHIAALF. Oke. Dan Bisa bakal DM. juga dengan kita ya di Instagram. Iya, iya Bisa kayak se-followan kok. Mutual friend-nya bisa dicari langsung dari Instagram Iya, Cek Cek Kiki juga Kiki, bisa. aduh galau ya, mudah itu. Ada Pokoknya fee-nya event lagi dari nggak, yang ya? kecil sampai yang besar Iya, aman laju. insya Allah. Kalau- Gaskan ya. Demi cuan 2025 harus cuan. Oke. Percaya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Sophie. Iya, Sukses Kak Sophie, terus. sukses terus. Mudah-mudahan Terus. jobnya, Mudah-mudahan timnya juga lebih solid lebih lagi solid, ya. dan tetap rendah hati pastinya walaupun kakek lebih sukses dari sini. Amin. Benar. Kakek jangan pula langsung tinggi Iya, hati ya. insya Tetap Allah, Ida. baik Cak Jangan Nila. nyegak-nyegak MC Oh, ya. iya, jangan setengah hati ya. Iya benar. Ya pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Kak Sophie selaku stage manager dan juga show director salah satu stage management yang ada di Kota Palembang. Ya, pemirsa terus saksi ke Halo Palembang dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 ya. Cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Cek Susan. Iya, ada aku Cek Kiki pamit undur diri, ngucapin terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang kota kita.